Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Titan Kusuma Dasmoro. Saya dari PT Bina Karya yang bergerak di bidang jasa konsultan perencanaan. Saya di sini menjabat sebagai direktur utama di perusahaan PT Bina Karya. Saya di sini akan memaparkan tentang rencana detail tata ruang kota pariwisata, yaitu di Kota Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Urutan presentasinya yaitu yang pertama ada introduction, yang kedua ada profil company, yang ketiga ada metodologi, yang keempat ada proposed cost atau usulan biaya. Yang pertama adalah introduction, yaitu PT Bina Karya adalah sebuah perusahaan terbatas yang bergerak di bidang kegiatan jasa konsultasi perencanaan yang didirikan oleh kelompok manusia dengan visi dan misi yang sama, yaitu untuk memajukan pembangunan tanah air dalam proses struktural dengan melihat segala aspek, yaitu infrastruktur atau kebutuhan masyarakat, dan ada impact. Selanjutnya ada penyusunan proyek, yaitu dari komisaris turun ke direksi, lalu dari direksi turun ke divisi umum dan divisi pengembangan. Dan di dalam divisi umum yaitu ada administrasi umum, ada personalia, ada keuangan. Dan di divisi pengembangan ada pemasaran pengembangan, yaitu teknik, administrasi, dan sumber daya. Lalu turun ke proyek. Dan di sini ada data pokok perusahaan, yaitu bentuk dan nama perusahaan adalah PT Bina Karya Konsultan, dan alamatnya di Jalan Pelesiran nomor 9, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nomor telepon 022 555 21969 dan alamat emailnya binakonsultan@gmail.com. Lalu di sini ada data-data seperti akte pendirian, izin usaha jasa konstruksi, ada tanda daftar perusahaan, dan ada surat izin perusahaan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya ada metodologi. Dalam penyusunan RDTR ini, RDTR Kota Pangandaran sebagai pariwisata, kawasan strategis pariwisata, maka diperlukan serangkaian pendekatan dan metodologi yang sinergis agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi hasilnya dapat memuaskan. Selanjutnya, ini yang pertama dari pelaksanaan survei dan pengolahan data adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang kondisi awal kawasan perencanaan. Di sini ada pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, mempersiapkan tenaga pelaksanaan survei. Yang kedua, mempersiapkan perlengkapan dan peralatan survei. Yang ketiga, metode dan program menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan inventaris. Nah, data dan informasi disusun dan disajikan dalam bentuk peta, diagram, tabel statis, termasuk gambar visual kondisi lingkungan kawasan yang menunjang perencanaan detail tata ruang. Kedua, elaborasi data di mana lingkup pekerjaan meliputi elaborasi penduduk dan kebutuhan sektoral. Yang kedua, analisis kawasan perencanaan yang mengkaji daya dukung dan daya tampung lahan, lokasi perencanaan terhadap sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebagai hasil elaborasi RT/RW Kota Pangandaran. Prinsip dasar analisis ini adalah SWOT, muatan analisis. Yang pertama, analisis struktur ruang, analisis peruntukan blok, analisis fasilitas umum, analisa prasarana transportasi, analisa utilitas umum, analisis amplop ruang, dan analisis kelembagaan dan peran serta masyarakat. Yang ketiga, perumusan dan ketentuan teknis RDTR Kota Pangandaran sebagai kawasan strategis pariwisata. Di sini ada konsep rencana, tujuan pengembangan.
Yang pertama, rencana persebaran penduduk. Yang kedua, rencana pengembangan kawasan pariwisata. Yang ketiga, rencana pembangunan fasilitas pengunjung pariwisata. Yang keempat, struktur ruang. Yang kelima, rencana blok. Yang keenam, rencana skala pelayanan kegiatan. Dan yang ketujuh, rencana sistem jaringan. Yang selanjutnya, metode pendekatan PT Bina Karya yang penyusunan rencana detail tata ruang RDTR Kota Pangandaran sebagai pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan batas kawasan perencanaan perkotaan. Yang kedua, identifikasi permasalahan pembangunan dan perwujudan ruang kawasan. Yang ketiga, perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan kawasan. Yang keempat, perumusan rencana detail tata ruang kawasan pariwisata. Dan yang kelima, penetapan rencana tata ruang pariwisata. Baik, ya, slide yang selanjutnya akan diteruskan oleh Sultan Dafa. Saya akan menjelaskan tentang metode pendekatan PT Bina Karya. Yang pertama, penentuan batas kawasan perencanaan perkotaan. Yang kedua, identifikasi permasalahan pembangunan dan perwujudan ruang kawasan, lalu perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan, dan perumusan rencana detail tata ruang kawasan pariwisata, serta penetapan rencana tata ruang pariwisata. Lanjut. Di sini ada proposed cost. Jadi total biaya keseluruhan dalam penyusunan rencana detail tata ruang Kota Pangandaran sebagai kawasan strategis pariwisata adalah 520.653 juta rupiah. Lanjut. Di sini ada detail proposed cost. Ya, BQ, Bill of Quantity, yaitu PT Bina Karya untuk menekan atau menghemat anggaran pembangunan. Biaya langsung personil dibagi menjadi 3, yaitu anggaran biaya tenaga ahli, asisten tenaga ahli, dan anggaran biaya tenaga penunjang penyusunan rencana data tata ruang Kota Pangandaran sebagai kawasan strategis pariwisata tahun 2019 sampai 2039. Next. Nah, ini di sini tenaga ahli, total dari biaya yang akan dikeluarkan untuk tenaga ahli yaitu 242 juta, lalu total biaya yang dikeluarkan untuk asisten tenaga ahli yaitu 42 juta, serta total biaya yang akan dikeluarkan untuk tenaga penunjang yaitu 55 juta. Next. Untuk perjalanan dinas, total yang akan dikeluarkan ada 43.834.000. Terus lanjut ke biaya langsung non personal. Biaya langsung non personal dibagi menjadi 4, yaitu biaya transportasi, akomodasi, biaya komunikasi, dan biaya laporan. Untuk biaya komunikasi dan dokumentasi, total biaya yang dikeluarkan untuk biaya ini sebesar 2.550.000. Kemudian biaya laporan dan biaya FGD. Total dari biaya yang dikeluarkan untuk biaya komunikasi dan dokumentasi berdasarkan biaya laporan dan biaya FGD dari PT. Ini adalah 33.500.000 dan 11.450.000. Untuk biaya lain-lain, total dari biaya yang akan dikeluarkan dari PT Bina Karya adalah 26.380.000. Nah, Ini adalah anggota tim kami, anggota kelompok, yaitu adalah Titan Kesuma, Apip Maulani, Sultan Dafa, dan Muhammad Zulfari Uliantoro. Sekian, terima kasih.